dimulai dari peristiwa 1500 tahun yang lalu, saat Gaya Agung mengkhianati kerajaan Silla. Perang pun terus berlangsung sampai kemudian Panglima Perang Kim Do-ha membunuh Jenderal Gaya untuk menghentikan peperangan. Selain itu, Kim Do-ha juga mengeksekusi anggota keluarga Jenderal Gaya. Hanya saja putrinya yang bernama Hanrita berhasil kabur. Dia kemudian berencana membunuh Kim Do-ha untuk membalas dendam kematian keluarganya. Hanya saja dia tidak berhasil membunuh Kim Do-ha, malah jatuh cinta dengan Kim Do-ha. Tetapi pada akhirnya Kim Do-ha meninggal di tangan Hanrita. Di kehidupan modern, peristiwa tersebut terus-menerus dimimpikan oleh Kan Yung-ha yang merupakan reinkarnasi Hanrita. Bagi Yung-ha, mimpi itu sedikit mengganggunya. Dia tidak tahu bahwa mimpi tersebut adalah kehidupannya di masa lalu. Dan karma dari perbuatannya di masa lalu masih mengikutinya sampai sekarang. Yung-ha sendiri saat ini berprofesi sebagai damkar. Dan dia dijuluki damkar ajaib karena keberhasilannya menyelamatkan banyak orang. 강소방관은 현재까지 출동 현장에서 한 명의 사망자도 발생하지 않은 일명 기적의 소방관으로 불리고 있었습니다. Di tempat lain, seorang aktor bernama Han Juno yang memiliki banyak skandal sedang syuting iklan sosial sebagai damkar untuk menutupi skandalnya. 이게 지금 너 다 그 스캔들 기사 덮으려고 이러는 거 아니야? 덮지 마. 그럼 뭐 안 덮으면 되지. 이참에 Hanya saja Juno tidak sepenuh hati melakoni syuting tersebut. Dia terus saja mengeluh, bahkan dia meninggalkan lokasi syuting untuk berkencan dengan pacarnya sesama selebriti yang bernama Yisul. Karena syuting pertama gagal, maka Juno dijadwalkan kembali syuting bersama dengan Yung-ha. Hanya saja Juno kembali berulah dan berusaha meninggalkan lokasi syuting. Dan saat dia berada di dalam mobil, tiba-tiba dia pingsan dan mobilnya bergerak sendiri dan terjun ke Sungai Han. Yung-ha yang melihat kejadian tersebut berusaha menyelamatkan Juno. Hanya saja dia sendiri hampir tidak selamat. Untungnya ada sosok yang datang menyelamatkannya. Sosok tersebut adalah roh Kim Do-ha. 1500 tahun yang lalu, setelah Kim Do-ha dibunuh oleh Hanrita, roh Kim Do-ha tidak bisa kembali ke akhirat sehingga dia menjadi poltergeist atau hantu yang terus-menerus mengikuti reinkarnasi Hanrita. 천도 저승사자도 만나지 못한 채 날 죽인 여자의 지방령이 되었다. Sampai Hanrita terlahir sebagai Yung-ha. Uniknya, dari semua reinkarnasi Hanrita, satu-satunya yang bisa melihat arwah Kim Do-ha adalah Yung-ha. Dan juga hanya Yung-ha yang memimpikan kejadian 1500 tahun yang lalu. Lanjut cerita, Juno yang telah diselamatkan Yung-ha dari Sungai Han belum juga sadarkan diri. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. 주로 앉아. 사망 선고하겠습니다. 17시. Hanya saja mayatnya dirasuki oleh roh Kim Do-ha sehingga dia hidup kembali. 몸이 있어. Kim Do-ha yang sudah berada dalam tubuh Juno mendatangi kamar perawatan Yung-ha dan mencoba membunuh Yung-ha. Hanya saja dia tidak berhasil membunuh Yung-ha karena Yung-ha memiliki jimat pelindung. Kim Do-ha sebenarnya berusaha membunuh Yung-ha karena dia berpikir dia menjadi poltergeist karena ada dendam yang belum terselesaikan dengan Hanrita. Dan dengan membunuh reinkarnasi Hanrita, maka pembalasan dendamnya terpenuhi dan dia bisa kembali ke akhirat.
Sementara itu, Yung-ha bingung dengan sikap Juno yang tidak biasa. 정말 어디 아픈 거 아니에요? Kim Do-ha sendiri akhirnya pingsan setelah tidak berhasil membunuh Yung-ha. Di tempat lain, keluarga Juno sangat kaget mengetahui mayat Juno hilang. Mereka pun bergegas mencari mayat Juno dan akhirnya mengetahui bahwa Juno hidup kembali. Sementara itu, Kim Do-ha yang kembali sadar berusaha kembali mencari kesempatan membunuh Yung-ha. 이번엔 기필코 너를 죽일 것이다. Dia kemudian meminta manajer Juno yang bernama Yeongi membawanya menemui Yung-ha dan mencoba kembali membunuh Yung-ha. Hanya saja dia tetap tidak bisa membunuh Yung-ha. Hal tersebut membuatnya penasaran dengan jimat pelindung Yung-ha yang sangat kuat. 방금 널 지키고 있던 게 그게 뭐냐고. Yung-ha sendiri berpikir Juno bertingkah aneh karena dia sedang sakit. 아픈 게 맞네. Sementara itu, Mino, saudara Juno yang khawatir dengan kondisi Juno, datang menjemput Juno dan meminta Yeongi mengantarkan Juno pulang ke rumahnya. Di sisi lain, Yeongi merasa ada yang salah dengan Juno karena sikap Juno jauh berbeda dengan Juno yang dia kenal. Begitu juga dengan Han Mino, kakak dari Juno. Dia merasa Juno bersikap tidak biasa. Dia kemudian menelpon dokter dan menanyakan perubahan sikap Juno. 말투나 눈빛이 꼭 다른 사람 같네요. 트라우마 증상이 원래 이렇습니까? Hanya saja, dokter meyakinkannya bahwa perubahan Juno itu hanya sementara yang diakibatkan trauma kecelakaan yang dialaminya dan juga karena Juno memiliki penyakit kanker jantung yang parah dan diprediksi oleh dokter usianya tidak lama. Sementara itu, Kim Do-ha yang masih terobsesi membunuh Yung-ha akhirnya menyadari bahwa jimat pelindung yang dimiliki oleh Yung-ha adalah sebuah jimat yang didapatnya dari seorang biksu saat dia masih kecil. 보시었구나. 강령화가 아직 호신부를 가졌어. Dia kemudian meminta Yeongi mencari kuil tersebut. 암자를 하나 찾았으면 하는데. Dan juga memberitahu Yeongi bahwa sebenarnya dia bukanlah Juno, melainkan roh yang terkurung di dunia dan memasuki tubuh Juno. Dia juga meminta Yeongi untuk bekerja sama dengannya agar dia bisa segera pergi dari tubuh Juno dan kembali ke akhirat. 뭐가 아니라고? 한준호는 죽었어. 암자부터 잡거라. 내가 떠나길 바란다면. Dan setelah mereka mengetahui kuil tempat biksu tersebut, Kim Do-ha mendatangi kuil tersebut dan mencari tahu tentang jimat yang dipakai oleh Yung-ha. Biksu yang menyadari Kim Do-ha bukanlah manusia berusaha menghindari Kim Do-ha dan meminta Kim Do-ha mencari sendiri jimat yang diinginkan. Hanya saja Kim Do-ha tidak menemukan jimat yang serupa dengan jimat pelindung Yung-ha karena memang jimat tersebut bukanlah jimat biasa. Jimat pelindung Yung-ha adalah jimat yang diberikan Kim Do-ha kepada Hanrita 1500 tahun yang lalu, berupa biji teratai kuno yang berfungsi sebagai jimat pelindung agar Hanrita bisa terlindungi dari orang-orang jahat yang berusaha mencelakai Hanrita. Dan pada akhirnya jimat tersebut sampai di tangan Yung-ha melalui seorang biksu kecil yang pada saat itu melihat Yung-ha diikuti oleh sosok poltergeist. Di sisi lain, biksu kecil tersebut saat ini sudah tumbuh dewasa seperti halnya Yung-ha yang juga sudah dewasa. Biksu tersebut bernama Hae-jin. Melihat sosok Kim Do-ha yang berada di tubuh Juno membuatnya ketakutan dan meminta gurunya mengusir roh tersebut.
Hanya saja gurunya memberitahunya bahwa sosok roh yang ada di dalam tubuh Juno bukanlah roh biasa. Dia sangat kuat dan tidak bisa diusir begitu saja. 사람의 힘으로 막을 수 있는 것이 아니야. Di tempat lain, Yongha mendapat penghargaan sebagai damkar terbaik dan mendapat kesempatan untuk berangkat ke stasiun Amerika yang ada di Antartika. Dia pun sangat bahagia dengan kesempatan yang didapatnya. Hanya saja kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena Kim Do-ha yang mengetahui Yongha akan pergi ke Antartika berusaha mencegah kepergian Yongha dengan membuat rumor buruk tentang Yongha, di mana Yongha melakukan penyerangan fisik terhadap Juno, yang membuat Yongha batal pergi ke Antartika dan juga diskors dari tempat kerjanya. Kim Do-ha kemudian meminta Mino menjadikan Yongha sebagai pengawalnya agar dia bisa selalu dekat dengan Yongha. Mino yang tidak bisa menolak permintaan adiknya pergi menemui Yongha dan berusaha membujuk Yongha agar mau menjadi pengawal Juno. Dia menjelaskan kepada Yongha bahwa hidup Juno tidak lama lagi karena dia mengidap kanker jantung. Yongha pun memastikan kondisi Juno sesuai dengan perkataan Mino. Dia kemudian mendatangi rumah Juno. Kim Do-ha yang berada dalam tubuh Juno pun meminta Yongha menjadi pengawalnya cukup 1 bulan saja karena sebenarnya Kim Do-ha sendiri juga hanya punya waktu 1 bulan untuk membunuh Yongha agar dia bisa kembali ke akhirat. 한 달이면 돼. 그 이상은 불가능할 테니까. Yongha yang melihat kondisi Juno yang memang terlihat sakit dan tidak memiliki firasat buruk tentang niat terselubung Kim Do-ha, menyetujui permintaan Kim Do-ha untuk menjadi pengawal pribadinya. Kisah pun berlanjut. Sebelum Juno dirasuki oleh arwah Kim Do-ha, dia pernah meminta Mino agar dirinya bisa mendapatkan peran utama di sebuah drama kerajaan yang dibintangi oleh Yisul yang saat itu menjadi pacarnya. Karena Mino tidak bisa menolak permintaan adiknya, dia kemudian mengintervensi sutradara untuk memilih Juno sebagai pemeran utama. Walaupun sebenarnya Juno tidak memiliki kemampuan berakting di drama yang bertema kerajaan. 지금이라도 계약 파기하시겠습니까? 그래, 김 감독. 아니 뭐 틀린 말도 아니고. Dan sekarang tiba waktunya pembacaan skrip untuk drama tersebut. Orang-orang yang terlibat dalam drama tersebut pun meremehkan Juno, bahkan sutradaranya frustasi karena Juno yang menjadi pemeran utama dalam drama tersebut. Dan saat Juno alias Kim Do-ha yang berada dalam tubuh Juno mulai membaca skrip, semua orang yang ada di tempat tersebut sangat kaget karena Juno bisa dengan lancar membaca skrip tersebut dengan dialek zaman kerajaan. Karena tidak sulit bagi Kim Do-ha untuk berdialek seperti itu karena dia memang berasal dari zaman kerajaan Silla. 목숨을 부지하게 바라는 것이오. Dan setelah acara tersebut selesai, seorang aktor yang tidak menyukai Juno karena seharusnya dia yang mendapat peran utama dalam drama tersebut, bersekutu dengan seseorang yang telah dirasuki roh jahat mencoba menyakiti Juno. Dan saat aktor tersebut berada dalam pengaruh roh jahat, dia berusaha menabrak Juno. Hanya saja yang tertabrak malah Yongha. Sementara itu, Yongha yang sedang tidak sadarkan diri terus memimpikan kejadian 1500 tahun yang lalu. Saat Hanrita tidak berhasil membunuh Kim Do-ha, Hanrita kemudian menjadi pelayan di rumah Kim Do-ha. Sementara Kim Do-ha yang mengetahui Hanrita mencoba membunuhnya lagi, malah mengajari Hanrita memanah agar nantinya jika Hanrita berniat membunuhnya, Hanrita bisa berhasil. 화를 쏴 나를 죽이려면
활 쏘는 법은 알고 있어야지. Hal tersebut membuat Hanrita bingung karena ternyata Kim Do-ha sendiri menginginkan kematiannya. Kim Do-ha sebenarnya tidak menyukai peperangan. Hanya saja ayahnya yang haus ketenaran selalu mengirim Kim Do-ha ke medan perang agar saat Kim Do-ha menang, dia juga mendapatkan pengakuan dari raja. Hanya saja Kim Do-ha menjadi lebih populer darinya, sehingga dia menginginkan Kim Do-ha cedera di medan perang. Ayah angkatnya memang sedikit psycho. Di sisi lain, Kim Do-ha dan Hanrita mulai saling jatuh cinta. Mereka saling mengkhawatirkan satu sama lain. Sementara itu, di kehidupan modern, Kim Do-ha yang masih berniat membunuh Yung-ha mengambil kesempatan untuk membunuh Yung-ha yang sedang tidak sadarkan diri. Hanya saja saat dia mencoba kembali membunuh Yung-ha, tiba-tiba Yung-ha tersadar dan memanggil Kim Do-ha tuan. Kim Do-ha pun kaget karena Yung-ha tiba-tiba bisa mengenalinya, sehingga dia tidak jadi membunuh Yung-ha. Bagaimanapun, Kim Do-ha masih memiliki perasaan terhadap Hanrita. Dan Yung-ha satu-satunya reinkarnasi Hanrita yang sangat mirip dengan Hanrita dan bisa mengenali sosok Kim Do-ha yang membuat Kim Do-ha galau dengan tujuannya membunuh Yung-ha. Kim Do-ha pun mencari kesempatan untuk bertanya kepada Yung-ha bagaimana bisa Yung-ha mengenalinya dan memanggilnya tuan. Yung-ha pun memberitahu Kim Do-ha bahwa saat itu dia merasa bingung karena Juno sangat mirip dengan sosok yang selalu ada dalam mimpinya. Mendengar hal tersebut, Kim Do-ha akhirnya mengetahui bahwa semua ingatan Yung-ha di masa lalu dilihatnya dalam mimpinya. 분명 꿈에서 날 본 거야. Sementara itu, Biksu Hejin yang bertekad mengusir roh Kim Do-ha dari tubuh Juno mencari kesempatan mendekati Kim Do-ha. Dia kemudian menempelkan selembar jimat ke tubuh Juno. Hanya saja Kim Do-ha tidak menunjukkan reaksi apa-apa yang membuat Biksu Hejin ketakutan. Dia kemudian menginformasikan hal tersebut kepada gurunya. Gurunya pun mengingatkannya untuk berhenti mengganggu roh Kim Do-ha karena roh tersebut sangat kuat. Dan dia akan pergi dengan sendirinya jika keinginannya sudah tercapai. Dia juga mengatakan kepada Hejin bahwa jimat yang ditempel di tubuh Juno bukanlah jimat sembarangan dan nantinya tetap ada reaksinya bagi roh Kim Do-ha. Dan ternyata benar, Kim Do-ha langsung pingsan dan rohnya keluar sementara dari tubuh Juno. Yung-ha yang melihat roh Kim Do-ha sangat shock karena roh tersebut sangat mirip dengan orang yang ada dalam mimpinya. Yung-ha pun mengingat kembali masa kecilnya saat pertama kali melihat sosok arwah Kim Do-ha yang membuatnya trauma. 넌 내가 보이는구나. Setelah kejadian tersebut, Kim Do-ha kemudian mendatangi kembali kuil tempat Biksu Hejin tinggal. Hejin yang melihat Kim Do-ha datang sangat ketakutan. Dia kemudian memanggil gurunya. Guru Hejin yang merupakan kepala biksu di tempat tersebut kemudian menghadapi Kim Do-ha dan menasehatinya untuk melepaskan kebencian yang ada pada dirinya jika dia ingin kembali ke asalnya. Kim Do-ha pun berkata kepada kepala biksu akan mencari cara melepaskan kebencian yang ada padanya dan kemudian mengancam Biksu Hejin untuk tidak mengganggunya lagi. 그러니 다시는 날 방해하지 말거라. 만약 또다시 기어든다면 그땐 잔으로 끝나지 않을 것이다. Sementara itu, Yung-ha merasa sikap Juno semakin aneh.
Dia kemudian mengingat semua momen yang janggal bersama Juno, di mana saat dia mabuk, Juno mengatakan bahwa jantungnya tidak mungkin bergetar karena dia sudah mati. 내 심장 아닌데. 그럼 누구 심장인데요? 난 살아있는 게 아니야. Selain itu, dia mengingat saat biksu Hejin menempelkan jimat pada tubuh Juno, dia mendengar biksu itu mengusir roh jahat yang ada di tubuh Juno. Dan untuk menjawab semua rasa penasarannya, Yungha mendatangi kuil biksu Hejin. Dan setelah bertemu kembali dengan biksu Hejin, Yungha akhirnya menyadari bahwa biksu kecil yang memberinya jimat dulu adalah Hejin. Yungha kemudian bertemu dengan kepala biksu dan menanyakan mengenai Juno dan jimat yang ada padanya. Hanya saja kepala biksu tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai arwah Kim Doha kepada Yungha dan hanya menjelaskan mengenai jimat yang ada pada Yungha yang merupakan biji teratai dari 1000 tahun yang lalu. Yungha yang masih penasaran dengan Juno meminta Juno menemuinya. Dia pun menanyakan kepada Juno mengenai perkataan Juno bahwa dia hanya meminjam tubuh Juno. Kim Doha yang berada di tubuh Juno pun membenarkan hal tersebut dan memperlihatkan kepada Yungha bahwa dia sebenarnya bukan manusia tapi poltergeist yang terus-menerus mengikuti Yungha. Dia juga menjelaskan kepada Yungha bahwa dia terjebak di dunia ini selama 1500 tahun terakhir dan hanya Yungha yang bisa membantunya kembali ke asalnya. Hanya saja dia tidak memberitahu Yungha bahwa dia harus membunuh Yungha agar dia bisa kembali ke akhirat. Dan hanya memberitahu Yungha bahwa 1500 tahun yang lalu Yungha adalah istrinya. 넌 내 아내였으니까. Dan jimat pelindung yang ada pada Yungha adalah pemberian Kim Doha untuk melindunginya setelah mereka resmi menjadi suami istri. 세상 악한 모든 것들로부터 널 지켜줄 것이다. Sementara itu, Yungha yang sudah mengetahui bahwa Juno adalah Kim Doha yang merupakan poltergeistnya sangat marah kepada Kim Doha yang menganggap Kim Doha adalah penguntit dan membuatnya trauma saat kecil karena melihat roh Kim Doha. Di lain kesempatan, Juno juga menjelaskan kepada Yungha tentang masa lalunya. Dan akhirnya Yungha menyadari bahwa mimpinya selama ini bukanlah mimpi biasa, akan tetapi kisah hidupnya di masa lalu. Kim Doha kemudian meminta Yungha untuk terus bermimpi karena dia ingin mengetahui alasan Hanrita membunuhnya. Yungha kemudian bermimpi kembali. Di masa lalu, Kim Doha dan Hanrita menikah atas perintah ayah angkat Kim Doha, Soribu. Saat itu, Soribu ingin menyandra Kim Doha karena dia tahu Hanrita adalah anak Jenderal Gaya yang merupakan seorang pengkhianat. Dan hal itu bisa dimanfaatkan oleh Soribu jika suatu saat nanti dia ingin menjatuhkan Kim Doha. Kim Doha pun bersedia menikahi Hanrita dan mengatakan kepada Hanrita bahwa ayahnya tidak akan menyakiti Hanrita jika Kim Doha melakukan semua keinginan ayahnya. Dan hal tersebut juga baik bagi Hanrita berada di sisi Kim Doha, karena jika dia ingin membunuh Kim Doha, itu akan lebih mudah. Hanya saja seiring berjalannya waktu, Hanrita yang ingin membalas dendam kematian keluarganya sudah tidak sanggup lagi membunuh Kim Doha, karena pada akhirnya dia jatuh cinta kepada Kim Doha dan berharap bisa hidup bersama Kim Doha melewati kesulitan bersama. Sementara itu, seseorang yang telah dirasuki roh jahat bernama Seokjul mendatangi Mino dan memprovokasi Han Mino. Dia mengatakan bahwa perubahan sikap Juno dan obsesinya terhadap Yungha bukan karena penyakitnya,
melainkan sosok roh yang telah merasuki tubuh Juno. Dia kemudian meminta Mino untuk menguji kebenarannya dengan memberikan pertanyaan yang hanya Juno yang mampu menjawabnya. Dan apabila jawabannya salah, maka benar ada sosok lain dalam tubuh Juno. 못 맞추면 땡. 한 주로가 아닌 거지. Mino yang memang mencurigai sikap Juno yang berlebihan mengatur strategi untuk memastikan hal tersebut. Dia kemudian mengundang Yungha dan Juno makan malam bersamanya. Dia pun menanyakan beberapa hal kepada Juno, hanya saja jawaban Kim Do-ha salah, sehingga dia yakin bahwa ada sosok lain dalam tubuh Juno. 틀렸어. Sementara itu, Yungha yang telah bermimpi kisah cinta Kim Do-ha dan Hanrita mengaku bersimpati atas apa yang terjadi antara Kim Do-ha dan Hanrita. Dia merasa seandainya Kim Do-ha dan Hanrita bertemu dalam situasi yang berbeda dan bukan sebagai musuh, mungkin saja kehidupan mereka jauh lebih bahagia. Sementara itu, Kim Do-ha tidak punya banyak waktu untuk membunuh Yungha. Dia harus membunuh Yungha sebelum Yungha berumur 30 tahun karena Yungha ditakdirkan meninggal di usia 30 tahun sama seperti reinkarnasi Hanrita yang lain. Dan Kim Do-ha harus membunuh Yungha sebelum dia meninggal. Sementara Yungha sebentar lagi berusia 30 tahun dan Kim Do-ha sendiri mulai terbebani dan merasa berat membunuh Yungha karena dia sudah jatuh cinta kepada Yungha. Di sisi lain, Mino yang mengetahui bahwa Juno saat ini bukanlah Juno yang asli mendatangi kembali Sekjul dan meminta saran kepada Sekjul apa yang harus diperbuatnya. Sekjul yang memiliki motif tersembunyi meminta Mino membunuh Yungha agar Juno bisa kembali ke tubuhnya. Dengan alasan roh yang ada di dalam tubuh Juno terobsesi kepada Yungha dan jika Yungha meninggal maka roh tersebut pergi dan Juno bisa kembali ke tubuhnya. Mino yang sangat ingin adiknya kembali membuat siasat agar dia bisa membunuh Yungha secara diam-diam. Dia kemudian meminta Yungha mengajak Juno pergi berkemping bersama dengan alasan dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Juno sebelum Juno meninggal karena penyakitnya. Yungha yang mendengar hal tersebut merasa tersentuh dengan ucapan Mino dan berjanji akan meyakinkan Juno untuk pergi berkemping bersama. Dan saat mereka di perkemahan, Mino membuat Juno tidak sadarkan diri dan kemudian berusaha mendorong Yungha ke jurang. Hanya saja Kim Do-ha bisa kembali sadar dan berusaha mencari Yungha. Dan akhirnya dia berhasil menyelamatkan Yungha yang sedang terjebak di jurang. Setelah kejadian tersebut, Kim Do-ha pun mendatangi Mino dan menanyakan alasan Mino ingin membunuh Yungha. Mino pun menjelaskan bahwa dia ingin membunuh Yungha agar Juno bisa kembali ke tubuhnya dan dia melakukan semua itu demi adiknya dan dia tidak punya pilihan lain. Kim Do-ha pun menasihati Mino bahwa hal tersebut hanya omong kosong karena bagaimana mungkin kehidupan diciptakan dengan membunuh orang lain. Dan jika seandainya Yungha meninggal, maka Mino tidak akan sanggup menerima rasa bersalah yang besar. Karena merasa bersalah, Mino kembali mendatangi Sekjul untuk memastikan perkataan Sekjul sebelumnya. Dan ternyata Sekjul hanya memanfaatkan Mino untuk membunuh Yungha. Dan karena Mino tidak berhasil membunuh Yungha, Sekjul kemudian berusaha membunuh Mino. Hanya saja Mino bisa selamat dan sekarang berada di rumah sakit. Kim Do-ha dan Yungha yang mendengar kabar tersebut langsung ke rumah sakit.
Kim Do-ha pun merasa ada seseorang di balik semua kejadian tersebut. Kim Do-ha kemudian menginterogasi pengacara Mino yang terlihat mencurigakan. Dan saat dia menginterogasi orang tersebut, ada seseorang yang berusaha membunuhnya, sehingga Kim Do-ha yakin ada sosok lain yang juga terkait dengan karma mereka. 아까비 이게 안 맞나 그래. Kim Do-ha kemudian berterus terang kepada Yung-ha bahwa sebenarnya Yung-ha dikutuk meninggal sebelum usia 30 tahun dan sebentar lagi dia berusia 30 tahun. Yung-ha pun menanyakan cara menghilangkan kutukan tersebut. Hanya saja Kim Do-ha tidak menjelaskan cara menghilangkan kutukan tersebut karena caranya adalah dia yang harus membunuh Yung-ha agar reinkarnasi Hanrita selanjutnya sudah tidak mendapat kutukan lagi. Yung-ha kemudian mendatangi kembali kepala biksu dan menanyakan karena masa lalu yang berdampak padanya. Dan jika memang ada yang salah dengan kehidupan masa lalunya, seharusnya tidak ada hubungannya dengan kehidupannya sekarang. Hanya saja biksu tersebut balik bertanya kepada Yung-ha apakah dia mencintai poltergeist tersebut. Dan jika benar kehidupan masa lalunya dan saat ini tidak jauh berbeda. Dia juga memberi saran kepada Yung-ha bahwa dengan kejadian tersebut bisa jadi memberikan kesempatan kepada Yung-ha untuk terbebas dari karma yang tak berujung. 끝없이 반복되는 윤회의 업을 풀어낼 기회일지도 모릅니다. Dia kemudian meminta Yung-ha untuk memberanikan diri menghadapi dosanya. 용기를 가지고 스스로 죄를 마주해. Dan benar saja dalam mimpinya, Hanrita membunuh 1000 ayah angkat Kim Do-ha karena ingin membebaskan Kim Do-ha dari tekanan ayahnya yang terus-menerus mengendalikan dan memanfaatkan Kim Do-ha. Hanrita kemudian ditangkap setelah membunuh 1000. Kim Do-ha yang mengetahui kejadian tersebut bukannya menghukum Hanrita yang telah membunuh ayah angkatnya, malah membunuh para pengawal yang menangkap Hanrita dan membawa Hanrita kabur. Hanya saja Kim Do-ha dan Hanrita terus-menerus dikejar oleh pengawal 1000 yang membuat Kim Do-ha banyak membunuh orang. Hanrita yang melihat hal tersebut tidak ingin Kim Do-ha terus-menerus membunuh orang lain karena dirinya. Dia akhirnya memutuskan membunuh Kim Do-ha. 잘못된 이 사랑을 끝내야 합니다. 사랑해요. 나으리. Yung-ha kemudian terbangun dari mimpinya dan merasa bersalah kepada Kim Do-ha. Yung-ha kemudian meminta maaf kepada Kim Do-ha karena telah membuatnya menderita selama 1500 tahun. Yung-ha kemudian menjelaskan alasan Hanrita membunuh Kim Do-ha karena mereka memang seharusnya tidak bersama. Kesalahan Hanrita adalah dia berpikir dengan membunuh 1000 kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kenyataannya mereka tetap melalui banyak kesulitan, sehingga Hanrita memutuskan membunuh Kim Do-ha untuk mengakhiri penderitaannya. Keputusan yang benar-benar dia sesali saat ini. Kim Do-ha pun menegaskan perasaannya kepada Yung-ha bahwa dia sanggup melewati setiap penderitaan untuk bisa hidup bersama. Dan mereka memang ditakdirkan saling jatuh cinta di masa lalu. Sampai saat ini dia tetap jatuh cinta kepada reinkarnasi Hanrita, yaitu Yung-ha. Di lain waktu, Yung-ha bertemu dengan Sekchul. Dia kemudian mengetahui bahwa roh yang ada di dalam tubuh Sekchul adalah 1000 ayah angkat Kim Do-ha. Dia berada di dunia ini membalas dendam kepada Hanrita dan semua reinkarnasi Hanrita dibunuh oleh 1000 sebelum berusia 30 tahun. Sekchul kemudian berusaha membunuh Yung-ha. Hanya saja Sekchul tidak bisa membunuh Yung-ha karena jimat pelindung yang dipakai Yung-ha melindunginya dari serangan Sekchul.
Di tempat lain, Kim Do-ha juga mendapat kiriman berupa tanaman beri beracun. Kiriman tersebut sama dengan hadiah yang pernah dia terima dari ayahnya. Kim Do-ha pun menyadari bahwa roh jahat yang ada dalam tubuh Sek-chul adalah ayah angkatnya. 소래부였어. 네가 줬던 이 연꽃이한 도신부가 이번에도 날 지켰어. Setelah mengetahui roh ayahnya berada dalam tubuh Sek-chul, Kim Do-ha kembali menemui biksu dan menanyakan cara menyingkirkan roh jahat tersebut. Kepala biksu pun memberi saran kepada Kim Do-ha untuk mengetahui alasan roh jahat itu ada di dunia dan itu bisa jadi kelemahannya. 약점은 곧 존재하는 이유겠지요. Kim Do-ha kemudian menyadari bahwa ternyata semua reinkarnasi Hanrita yang meninggal dibunuh oleh seribu, sehingga Kim Do-ha berkesimpulan roh seribu bertahan di dunia karena ingin membunuh setiap reinkarnasi Hanrita sebelum dia berumur 30 tahun. Kim Do-ha pun mencari cara menyelamatkan Yung-ha dari Sek-chul. Mereka kemudian pergi ke sebuah penginapan yang tidak banyak diketahui orang, agar Yung-ha bisa melewati ulang tahun ke-30 di tempat tersebut. Sementara itu, Sek-chul merasa kesakitan dan harus segera membunuh Yung-ha sebelum Yung-ha berusia 30 tahun. Karena jika Yung-ha sudah melewati usia 30 tahun, jiwa seribu yang ada dalam tubuh Sek-chul akan hancur. Sek-chul yang pintar akhirnya menemukan Kim Do-ha dan Yung-ha. Dan saat Yung-ha akan merayakan ulang tahunnya, Sek-chul tiba-tiba datang. Mereka kemudian terlibat perkelahian. Dan pada akhirnya, Sek-chul berhasil dibunuh oleh Kim Do-ha dan roh seribu hancur. Hanya saja Kim Do-ha juga terluka parah. Dan akhirnya Kim Do-ha mengetahui alasannya menjadi poltergeist selama ini adalah untuk melindungi reinkarnasi Hanrita dari ayah angkatnya. Dan karena tugas tersebut sudah selesai, akhirnya Kim Do-ha bisa kembali ke akhirat. Dan setelah kejadian tersebut, Yung-ha yang pingsan kembali sadar dan mengetahui Kim Do-ha telah meninggal. Hanya saja dia mendapat kabar bahwa Juno hidup kembali. 한준호가 살아났대. Yung-ha pun berlari menemui Juno dan berharap Kim Do-ha masih berada di dalam tubuh Juno. Hanya saja Juno tidak mengenalinya karena yang kembali adalah roh Juno yang asli. Yung-ha pun akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa yang hidup kembali bukan Kim Do-ha, melainkan Juno yang memang tidak memiliki hubungan dengannya. Dan akhir dari cerita drama ini, Yung-ha dan Kim Do-ha masing-masing kembali bereinkarnasi dan bertemu kembali. Demikian alur cerita Moon in the Day. Sampai jumpa di next video.